arus mudik Lebaran tentu tak hanya menyoal berkendara, namun bagaimana juga sistem pelayanan di setiap moda transportasi berjalan dengan lancar agar mudik tetap aman dan juga nyaman sampai ke tujuan. Presiden Joko Widodo menegaskan semua sudah baik, namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus di-manage dengan baik. Terutama yang menjadi sorotan adalah di Pelabuhan Merak. Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada pengamat transportasi, ada Pak Darmaning Tias. Selamat pagi. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia, ada Mbak Selvi Arifin. Selamat pagi, Mbak Selvi. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, ini kan kalau kita lihat ya, beberapa hari yang lalu di Pelabuhan Merak ini menjadi fokus perhatian bahkan sampai Presiden Joko Widodo karena memang ada kepadatan kendaraan yang begitu luar biasa. Sejauh ini seperti apa evaluasinya dari PT ASDP, Bu Selvi? Baik, pertama-tama terima kasih Mbak Adisti, salam juga buat Pak Tias yang ada di sana di studio. Mbak, saya sebenarnya akan mau mengklarifikasi dulu sedikit Mbak. Tadi disampaikan oleh reporter Anda Mbak Ursula bahwa di Merak itu ada booth penjualan. Jadi kami klarifikasi bahwa saat ini tiket feri penyeberangan tidak ada lagi penjualan di pelabuhan. Hanya bisa dibeli secara online. Demikian ya Mbak. Jadi kami klarifikasi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi juga dilaporkan bahwa kalau hari puncak memang betul adalah tanggal H-3 tanggal 7 April, jumlah kendaraan itu yang menyeberang adalah 42.900. Itu memang betul adalah tertinggi sepanjang sejarah gitu ya. Nah kemudian hari sebelum itu ada sekitar 35.000. Nah, ini dalam 2 hari itu kami juga ingin menyampaikan bahwa ada sebanyak 32.000 pengguna jasa yang tidak bertiket, gitu ya. Mereka datang tidak bertiket. On the spot berarti, berharap on the spot tiketnya? Betul. Betul, mereka berharap on the spot. Padahal kami juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penjualan di pelabuhan. Kemudian mulai tahun kemarin, akhir tahun, itu kita menerapkan ada namanya geofencing. Geofencing itu adalah radius pembatasan dari jarak pelabuhan ke sekitar 4 km Merak itu sudah tidak bisa membeli tiket. Itu sebenarnya harapannya adalah semua pengguna jasa sudah memiliki tiket ketika sampai di pelabuhan. Itu ya Mbak Adisti ya. Nah, kemudian yang terjadi itu kemarin ada sebanyak 32% orang tidak bertiket, itu sekitar 19 ribuan orang Mbak gitu loh. Mereka ketika kita mengumumkan bahwa tiket sudah terjual habis sampai dengan tanggal 8 April, itu masih tanggal 6 gitu ya. Nah mereka sudah bilang mereka tetap nekat datang ke pelabuhan tanpa tiket gitu loh. Nah coba bayangkan kalau misalnya di jalan tol gitu ya, kalau misalnya di kendaraan paling depan sudah sampai di loket tidak punya tiket ataupun saldonya mungkin kurang gitu ya, itu kan akan berdampak pada kendaraan di belakangnya. Nah kurang lebih kan ini kondisinya sama Mbak gitu loh. Jadi ketika pada pas hari puncak kemarin tanggal 7, tanggal 6 juga itu semua hampir tadi 19.000 kendaraan tidak punya tiket Mbak gitu loh. Solusinya untuk dari PT ASDP sendiri? Nah, saya juga gini, pada saat kejadian itu tadi Pak Tias kan bilang gitu ya bahwa ini sepertinya kami tidak mau ada antrian di dalam pelabuhan. Nggak begitu Pak. Jadi izin menyampaikan juga bahwa saat ini kan kita ada beberapa stakeholder yang juga hadir di dalam operasional feri penyeberangan. Saat ini ASDP ini adalah operator pelabuhan, kami adalah penyedia sarana dan prasarana di dalam pelabuhan, pengelola pelabuhan gitu ya. Namun pada saat dan ada stakeholder lainnya seperti misalnya BPTD. BPTD ini adalah pihak regulator ataupun juga otorita pelabuhan. Mereka bertanggung jawab untuk berperan untuk mengatur jadwal kapal. Jadi kapan kapal besar diturunkan, kapal yang mana yang akan sandar di dermaga mana, itu adalah pihak BPTD. Oke, Bu Selvi. Ada juga, ya. Bu Selvi tadi kan ada. Oke, silakan. Dikit lagi. Nah kemudian juga selain BPTD ada juga pihak kepolisian yang pada angkutan lebaran ini adalah mereka lead koordinator yang memang mengatur. Jadi dalam pelabuhan pun kemarin semua traffic itu diatur oleh kepolisian gitu. Jadi memang polisi yang mengatur memutuskan kapan kendaraan boleh masuk, kapan ditahan di kilometer 43, 68 ataupun di pintu tol exit Merak, itu semua diatur oleh polisi. Mungkin itu dulu Mbak yang saya sampaikan. Jadi saya ingin pertegas lagi, bisa sampai 2 jam atau 3 jam, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 jam begitu yang antrean dari keluar tol sampai ke pelabuhan ini, penyebabnya apa? Oke,
Tadi pertama pengguna jasa belum bertiket ya Mbak ya. Belum Ketika bertiket. belum bertiket, ya pertama itu. Kemudian ketika mereka membeli tiket yang 2 hari kemudian. Gitu ya. Nah, ketika mereka membeli tiket 2 hari kemudian, maka ini kan tidak bisa langsung masuk dong Mbak gitu. Nah, kalau di moda transportasi manapun, kalau Anda datang bukan pada harinya ya pasti belum bisa masuk gitu. Nah, pada saat kemarin itu karena memang mereka sudah berada di jalur antrian, kan kita tidak mungkin juga gitu lah. Ini akhirnya Disuruh kami putar balik. betul. Akhirnya ada diskresi yang kami ambil ataupun juga dari kepolisian, dari Kapolda itu mengatakan, oke kita akan akomodir gitu ya. Akhirnya mereka boleh masuk, tapi memang mereka dialihkan dulu di area penampungan gitu ya. Jadi tentunya kita memprioritaskan mereka sudah punya tiket dan datang pada tepat waktu sesuai dengan tanggal tiketnya gitu. Oke. Nah, ada beberapa juga kendaraan yang tidak bertiket akhirnya kita buka kuota ada sebagian kuota untuk kita alihkan ke Ciwandan. Itu kemarin yang kita lakukan, Mbak. Oke, tapi begini Bu Selvi, ada yang mengatakan kenapa tiket kemudian habis terjual ternyata di sana banyak calo. Benarkah begitu? Nah, gini, kalau misalnya tiket terjual di mana-mana moda transportasi juga pasti ada batasnya gitu kan, Mbak. Tiket yang kami jual itu kuotanya sebenarnya adalah sudah menghitung kapasitas kapal yang terpasang di 7 dermaga maupun juga di Ciwandan gitu ya. Dan juga kapasitas kendaraan yang memang bisa ditampung dalam satu area pelabuhan. Kalau perbedaan kami dengan jalan tol itu kan adalah kalau jalan tol flowing ya, ketika mereka masuk tol kemudian bayar mereka lanjut. Kalau kita batching, Mbak. Jadi kendaraan masuk ke dalam pelabuhan, kemudian diangkut kapal gitu ya. Kemudian juga ada langsung diangkut gitu. Kemudian kalau mereka berangkat kan nanti kendaraan berikutnya, batch berikutnya juga akan berangkat juga gitu ya. Jadi itu batching gitu loh. Jadi ketika mereka menunggu gitu, sebenarnya kan yang kita coba kelola adalah ketika mereka masuk pelabuhan sampai dengan berangkat ke kapal, itulah sebenarnya yang kita kelola. Nah, kalau semua pengguna jasa tertib gitu ya. Pertama, mereka sudah bertiket, kemudian mereka datang sesuai dengan tiket yang dibeli, maka kapasitasnya itu sebenarnya sudah kami hitung, Mbak gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kalau saya nggak salah itu kan kami jual sekitar 25.000. 25.000 itu benar-benar sudah memperhitungkan waktu tunggu maksimal 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu adalah jumlah optimum nih menurut kami gitu. Tapi ketika yang datang ini adalah tiket tiket yang harusnya tanggal 6 berangkat tapi tambah tanggal 7, tanggal 8 gitu. Ya akhirnya juga tentunya membludak sampai dengan keluar antrian pelabuhan. Oke, Pak Darmaning Tias, bagaimana pengamatan Anda kalau soal yang bahkan ini juga menjadi fokus perhatian dari Pak Presiden Joko Widodo soal pelabuhan Merak Banten ini? Ya, saya kira kalau Pak Presiden memberikan perhatian itu karena di tempat lain lancar-lancar. Jadi kebetulan hanya di Merak saja yang jadi masalah. Dan kalau tadi Pak Presiden menyinggung soal Ciwandan, sebetulnya Ciwandan cukup lancar sejak tahun lalu. Kebetulan malam tanggal 7 itu saya di sana juga sama teman-teman ASDP itu. Jadi saya bisa melihat bahwa untuk Ciwandan lancar-lancar. Nah, terkait dengan Merak, saya kira yang disampaikan oleh Bu Selvi sudah benar bahwa persoalannya itu adalah banyak calon penumpang yang belum bertiket. Dan sebetulnya ini sudah saya perkirakan lama karena tanggal 20 Februari lalu saya turut rapat di BPTD yang juga ada presentasi dari ASDP soal pembelian tiket geofencing ini. Yang waktu itu saya perkirakan kalau tidak disosialisasikan jauh-jauh pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu benar gitu. Artinya sebetulnya persoalannya itu Jadi persoalannya di mana ini sebenarnya bisa sampai antrean berjam-jam lamanya? Ya tadi Bu Selvi sudah menyinggung ada ASDP, ada kepolisian, ada BPTD. Mungkin menurut saya salah satunya persoalannya ada 3 komando ini. Mungkin sebaiknya di situ itu 1 komando. Siapa? Entah BPTD, entah ASDP, entah kepolisian. Sehingga tidak terjadi suatu ironi. Karena jujur saya kan keliling dari dermaga 1 ke dermaga. Loh ini banyak, begitu saya datang, loh ini kok di tempat-tempat parkir kok kosong ini. Kalau tempat parkir ini diisi oleh kapal-kapal yang mau, oleh kendaraan yang mau masuk kapal, sebetulnya kan bisa mengurangi volume di jalan tol. Sehingga kepanjangan dari antrian itu bisa berkurang gitu. Nah, tapi ini
agak ironi bahkan pada jam 25 Jadi Anda berapa, melihat lokasi penampungan itu justru kosong banyak malah? yang kosong. Oke. Saya punya videonya kok. Bahkan sekitar jam 20 lebih itu ada laporan dermaga 5, dermaga 4, dermaga 7 sudah siap. Tapi kendaraan yang parkir di parkir sebelah itu, saya lupa namanya itu belum dialirkan ke dermaga itu. Jadi akhirnya ya tentu saja terjadi penumpukan di belakangnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan optimalisasi penggunaan parkir itu digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang mau naik kapal, itu bisa mengurangi beban di jalan tol. Nah, tapi mungkin ini karena banyak komando tadi, sehingga saya kira ke depan itu satu komando. Itu dan ada persoalan lain yang sebetulnya tadi belum terungkap, masih banyak truk yang ikut menyeberang dari Merak. Sehingga rekomendasi kami sebelumnya sebetulnya truk-truk ini sebaiknya dari dari BBJ dan Ciwandan gitu. Tapi karena Ciwandan mau difokuskan untuk motor, akhirnya sepertinya di Merak itu banyak truk yang masih beroperasi. Juga bak terbuka segala itu masih. Nah, ini saya kira kekreditannya itu. Sementara kan kita tahu perjalanan truk itu agak lambat gitu ya, dan memakan space yang panjang dan lebar lah gitu. Kalau misalnya Merak fokus untuk kendaraan roda 4 penumpang ya, saya kira itu akan bisa mengurangi beban di Merak gitu. Jadi misalnya skenarionya itu adalah Merak khusus roda 4 penumpang maksud saya, Ciwandan roda 2, Motor. Truk atau barang itu dari BBJ, saya kira persoalan nggak akan panjang seperti ini. Gitu. Dan tentu saja tadi soal terkait dengan tiket, saya kira ke depan ASDP sudah harus mensosialisasikan bukan hanya saat mau lebaran saja, terus menerus, dan tidak boleh ada toleransi. Jadi artinya mungkin perlu disiapkan lokasi untuk penampungan. Jadi oke, kalau Anda belum punya tiket, Anda parkir di sana dulu, gitu ya. Nanti akan Ada petugas. diselesaikan setelah antrian ini beres, gitu. Jadi ya resiko datang ke pelabuhan Tidak punya tiket. tidak punya tiket ya harus menunggu. Seperti kita kan punya pengalaman ya di kereta api ya. Ya memang saya tahu ada perbedaan antara di kereta api dengan di penyeberangan, karena kalau di kereta api itu kan seluruh pengendalinya itu ada di KAI, sehingga dia bisa buat kebijakan apa saja. Kalau di penyeberangan kan tadi Nggak yang bisa. ngatur soal kapal sendiri, tiket sendiri. Tapi maksud saya kalau ada koordinasi, ya udah nanti yang belum punya tiket dialokalisir di suatu tempat. Ya. Nanti kalau antrian ini beres, ini baru di treatment. Kira-kira begitu kalau masukan saya ke depan. Bagaimana Bu Selvi, respon Anda soal ini? Baik, terima kasih Mbak Adisti, Pak Tias. Ini tadi disampaikan Pak Tias benar banget ya Pak ya. Jadi kami juga setuju. Nah mungkin saya menanggapi sedikit ada beberapa hal. Yang pertama tadi kalau Pak Tias tadi membandingkan dengan KAI gitu ya. Kalau berbeda dengan KAI itu memang perbedaannya adalah yang paling signifikan selain tadi ada beberapa stakeholder juga ya Pak ya. Di ASDP ini kan penumpangnya tidak hanya orang nih gitu ya. Kalau misalnya orang nih kan misalnya kayak di pesawat ganti gate gitu ya, udah gampang nih rombongan jalan. Nah kita kan kendaraan Mbak gitu loh. Kendaraan, ada kendaraan kecil, kendaraan besar gitu. Jadi ketika sudah sampai di loket ya mungkin Bapak teman-teman kalau misalnya di tol pasti sudah pernah merasakan lah, itu kurang lebih sama gitu. Dan ini tadi Pak Tias juga bilang truk kita gede-gede ya Pak ya, jadi kalau memang ada truk tuh udah di depan udah gimana nih gitu, bis juga besar ini udah susah gitu ya. Nah betul juga Pak, tadi memang berdasarkan pemantauan kami pada saat H-4 kalau saya nggak salah itu juga masih banyak sekali truk sumbu 3 yang masuk ke dalam pelabuhan, tapi yang di Ciwandan gitu ya. Jadi kan memang waktu itu kan Ciwandan dialokasikan untuk roda 2 plus ada beberapa kendaraan logistik yang memang diperbolehkan berjalan karena memang sebenarnya sudah ada aturan pembatasan gitu ya. Waktu itu kami perhatikan masih ada truk sumbu 3 yang memang masih berjalan gitu loh. Itu juga menjadi PR. Nah kemudian gini Mbak, tadi mungkin kalau menanggapi soal tiket, betul Pak Tias, makasih. Kami juga mungkin nanti PR buat kami adalah bagaimana melakukan sosialisasi yang lebih panjang itu Pak ya. Nah mungkin juga
yang terkait tiket ini kalau dengan calo gitu ya, mungkin saya kemarin penerapan kebijakan geofencing sebenarnya itu juga harapannya bisa mengurangi calo nih Mbak gitu loh. Jadi kalau kenapa sih kita batasin 4 kilometer ini supaya calo-calo yang berada di pinggir jalan itu tidak bisa mengakses aplikasi kita itu. Memang kami juga masih butuh area improvement lagi terkait dengan calo gitu ya. Nah, memang kami juga menghimbau kepada para pengguna jasa belilah secara mandiri gitu ya, karena memang sudah ada di aplikasi gitu, sudah ada juga di online travel agent gitu ya. Nah, karena kemarin banyak sekali kami juga mendapatkan keluhan katanya calo tuh menawarkan harga yang sangat tinggi gitu ya juga, dan kadang-kadang ada beberapa tiket sebenarnya sudah expired gitu, sudah nggak bisa dipakai tapi masih dijual gitu ya. Jadi kami menyarankan pada pengguna jasa belilah tiket secara mandiri gitu, karena sebenarnya ada juga mitra-mitra resmi kami misalnya di gerai retail gitu ya kayak Indomaret, Alfamart itu mereka sebenarnya tiket kita juga sudah bisa dibeli di sana. Mungkin itu dulu Mbak Adisti yang ingin saya sampaikan. Oke, terkait dengan bagaimana tadi Pak Darmaning Tias mengatakan sebenarnya kemacetan begitu ya di tol, terus padahal di buffer zone-nya atau zona penampungannya kosong. Nanti evaluasinya akan seperti apa pula? Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi pas di Lebaran tahun depan atau bahkan di arus balik. Jangan dijawab dulu Bu Selvi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal fokus arus mudik terutama di Pelabuhan Merak, Banten yang kemudian juga menjadi fokus perhatian juga dari Presiden Joko Widodo setelah beberapa hari yang lalu sempat terjadi kepadatan kendaraan di jalur tol menuju Pelabuhan Merak, Banten. Masih bersama Pak Darmaning Tias dari studio, kemudian juga dari sambungan Zoom sudah ada dari PT ASDP sudah ada Bu Selvi. Bu Selvi, ini kan tadi kalau kata Pak Darmaning Tias seharusnya idealnya begitu ya, kalau yang belum punya tiket begitu dipisah dulu lah kendaraannya ke satu zona begitu yang dan supaya yang punya tiket ini bisa langsung melaju untuk melakukan penyeberangan. Anda setuju atau nanti akan ada evaluasi soal ini, Bu Selvi? Oke, baik. Yang pertama tentunya kami mengharapkan kerjasama dari seluruh para pengguna jasa. Pertama mereka harus bertiket dulu ya Mbak ya. Karena kan kalau misalnya kita menyiapkan area penampungan juga tidak akan bisa cukup gitu untuk menampung para pengguna jasa tidak bertiket gitu. Jadi pertama memang kami berharap ketertiban para pengguna jasa kerjasamanya untuk bisa bertiket dulu gitu ya. Kemudian kalau memang ada urgensi mungkin mereka datang belum tepat waktu bisa kita tampung dulu gitu ya. Memang sudah ada percakapan untuk menyiapkan satu buffer zone area atau di KM kilometer 97 ini ada lahan yang sebenarnya bismillah mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai area penampungan. Tapi kembali lagi area penampungan ini tentunya tidak diharapkan bukan untuk menampung yang belum bertiket ya Mbak ya. Tentunya harapannya ini hanya menampung untuk kendaraan yang belum waktunya masuk, mereka bisa menunggu di sana gitu ya. Jadi PR pertama adalah sebenarnya bertiket dulu deh gitu ya. Dan kemudian datangnya sesuai tanggal tiketnya nih gitu. Itu mungkin. Nah mungkin tadi di awal Pak Tias juga sempat menyampaikan bahwa di Ciwandan cukup lancar ya Pak Tias ya. Dan memang betul kami juga menyampaikan apresiasi nih kepada para pengguna jasa motor yang ternyata tertib bertiket dan mereka datang juga tepat waktu. Jadi itu hampir seamless ya Pak Tias ya. Jadi mereka datang 15 menit langsung diangkat. Gitu. Jadi itu lancar aja Mbak gitu loh. Nah harapannya tentu yang di kendaraan juga seperti itu sih gitu. Mungkin itu Mbak Adisti. Kalau dari Pak Tias sendiri bagaimana? Kalau misalkan kan kalau dari Menhub mengatakan ada rencana untuk melakukan penambahan dermaga begitu. Anda melihatnya perlu tidak sih sebenarnya untuk mengatasi jangan sampai nih setiap tahun ada kejadian seperti ini? Harus ada evaluasi dong harusnya. Kalau mau nambah dermaga bukan di Merak, tapi di Ciwandan. Jadi nanti kalau Ciwandan bisa untuk truk dan motor, mungkin nanti truk dan motornya di sana. Tapi truknya pun nanti dibatasi yang golongan 57 saja. Yang golongan gede itu nanti di BBJ. Jadi saya kira persoalannya itu skenario yang dibuat oleh ASDP itu kemarin nggak terrealisasi secara mulus ya Bu Selvi. Skenarionya itu kan truk golongan besar itu di BBJ, Bojonegara, terus golongan 5-7 dari Ciwandan, yang motor itu kemarin sebetulnya dari Merak. Nah, menurut saya yang jadi problem di Merak itu justru
aksesnya menuju Merak karena kan jalannya sempit. Nah. Ya, jadi itu saya kira yang menjadi problem sehingga kalau dibangun dermaga baru di Merak justru akan menimbulkan traffic yang lebih parah gitu. Dari yang ini. Iya, jadi mending kalau mau membangun dermaga baru itu di Ciwandan. Dan saya nambahkan yang disampaikan Bu Selvi, memang antrian di sepeda motor itu nggak sampai 2 jam. Katakanlah saya pengendara motor mau nyebrang ke Lampung, itu maksimal di penampungan itu hanya 1 jam. Dan cukup tertib lah antrian di sepeda motor. Memang bisa dimaklumi karena space sepeda motor lebih sempit ya. Tapi kalau kendaraan umum saya kira agak lebih lebar. Ya, yang paling penting adalah soal konsistensi dalam penegakan aturan. Misalnya kalau masukan saya ini sih Bu Selvi, nanti tahun depan nggak ada perkecualian, pokoknya semua truk tidak boleh lewat dalam waktu H-2. Gitu. H-2 itu nggak boleh lewat ya, seharusnya. Oke ya, kalau di SKB itu kan H-7 itu yang nggak boleh yang sumbu gede. Kalau usul saya ke depan, H-2, H-1, semua truk nggak boleh lewat. Toh misalnya ada kebutuhan sembako, kan bisa diperhitungkan. Jadi seharusnya iya bisa gitulah. Misalnya ada yang alasan buah dan sebagainya. Ya buah yang kemarin yang saya lihat malah buah pisang-pisang mentah lewat gitu. Ini kan agak membahayakan. Jadi saya kira yang paling penting ketegasan ini. Satu kedua soal tiketing. Ya kita punya pengalaman belajar banyaklah dari operator lain. Udah, jangan ada perkecualian juga. Pokoknya yang nggak punya tiket, ya udah, sudah nggak boleh. Tiketnya tidak sesuai dengan tanggal, ya sudah, nggak bisa berangkat. Iya, nanti aja dulu. Iya, harus berangkat sesuai jadwal dengan jadwal. Gitu. Jadi perkecualian ini tidak boleh dilakukan lagi. Ya, memang untuk tiket itu nanti ASDP yang harus mensosialisasikan. Usai Lebaran langsung aja Bu Selvi, nggak usah nunggu Lebaran lagi, nggak usah nunggu Nataru lagi, karena apa? Mengedukasi masyarakat itu butuh terus menerus, ya butuh terus menerus dan intens. Karena itu ya ASDP harus terus melakukan sosialisasi ini, lalu menjaga konsistensi ya. Harus ada satu komando di Merak itu. Merak Bakaun itu hanya ada satu komando. Nggak boleh ada intervensi lain dengan alasan diskresi. Karena begitu ada muncul diskresi, malah kekacauannya justru terjadi. Tapi kalau udahlah satu komando, nggak ada diskresi, semua yang dibicarakan di rapat dijalankan, beres. Dugaan saya sih, karena ada intervensi diskresi ini sehingga apa yang sudah disepakati di dalam rapat itu tidak terrealisasi. Itu dari kacamata saya yang kebetulan ada di lapangan. Jadi saya bukan hanya katanya, tapi saya melihat langsung di lapangan. Oke, Bu Selvi. Iya benar, saya ketemu Pak Tias kemarin kita Pak di Ciwandan Pak ya. Iya. Ini Mbak, mungkin kalian juga menambahkan sedikit menanggapi yang soal tadi dermaga Mbak. Mungkin kami gini, saya rasa di dunia manapun kita tidak bisa membangun fasilitas publik yang sifatnya kapasitas itu menyesuaikan dengan saat puncak gitu ya. Karena kalau misalnya itu pada hari-hari biasa tentunya akan idle gitu. Jadi mungkin sedikit memberikan gambaran, rata-rata harian kita yang pengguna jasa yang kita layani itu sekitar 8.000 sampai 9.000 unit kendaraan. Jadi kalau kemarin 42.000 itu kan hampir 6 kali lipatnya ya Mbak ya. Jadi makanya kalau misalnya kita kemudian membangun kapasitas dermaga ataupun pelabuhan yang untuk melayani 42.000 kan hari-hari lainnya kan sangat tidak maksimal gitu ya. Jadi saya setuju juga dengan Pak Tias gitu. Kemudian kalau dari kami tadi memang kembali secara sistem pada saat kemarin kita ada dibuka pelabuhan perbantuan di Ciwandan, dan secara tiket pun sebenarnya kami sudah atur nih Mbak. Jadi ketika roda 2 misalnya mereka hanya bisa memilih dari Ciwandan ke Bakahuni gitu. Tidak ada lagi, mereka tidak bisa lagi memilih Merak gitu ya, dari Merak gitu. Jadi memang secara sistem juga sudah kami coba untuk akomodir kebutuhan tersebut gitu. Tapi memang kembali lagi tertiban ataupun juga kerjasama dari para pengguna jasa ini menjadi critical factor Mbak gitu, yang memang kami harapkan nanti bisa diikuti oleh para pengguna jasa di hari-hari ke depannya.
Mungkin itu Mbak Disti. Termasuk juga tadi disebutkan ataupun disinggung oleh Pak Tias ini soal konsistensi. Jadi kalau memang tidak ada diskresi lah, seperti moda-moda transportasi lainnya, pesawat, kereta api begitu, atau bahkan bis begitu ya, kalau memang tidak sesuai jadwalnya ya nggak bisa berangkat, harus sesuai jadwal. Bagaimana PT ASDP evaluasinya nantinya soal tiketing Betul, ini? baik. Ini memang menjadi PR kita bersama gitu ya. Cuma memang tadi kami harapannya juga tentunya balik lagi nih, kalau memang semua sudah tertib, datang, punya tiket, datang tepat waktu gitu, kami juga akan lebih mudah buat kami juga untuk mengelola. Nah memang kemarin juga kan PR kami tuh yang pada saat kejadian itu balik lagi ketika sudah banyak sekali gitu, akhirnya kan jadi tidak kemudian para pengguna jasa mungkin sudah cukup melakukan perjalanan panjang, jadi akhirnya mereka mungkin kurang sabar gitu ya. Nah tentunya kan dari kami, harapan kita semua lah saya rasa para semua pengguna jasa yang melakukan mudik, harapan kita kan adalah antri gitu. Maksudnya pasti terjadi antrian Mbak, dimanapun di dunia manapun pada saat puncak pasti akan ada antrian gitu ya. Jadi tapi kan yang kita harapkan antrinya lancar, tertib dan lancar, itu saja kan gitu. Nah jadi ya ini memang sama-sama yuk semuanya deh gitu loh, kita semuanya tertib dan juga lancar, maksudnya tertib dan juga bekerja sama kolaboratif gitu, dan ikuti arah petunjuk petugas nih gitu di lapangan gitu. Jadi jangan tiba-tiba disuruh tunggu, akhirnya mereka nyodok sini nyodok sana, akhirnya juga benar-benar tadi pengoperasian di lapangan juga menjadi agak sulit gitu ya. Jadi kembali lagi saya terima kasih kepada para pengguna jasa roda 2 khususnya tahun ini yang sangat luar biasa, mereka tertib, datang juga tepat waktu, jadi sangat melancarkan, itu sudah terbukti kok gitu. Jadi harapannya di kendaraan yang roda 4 ataupun kendaraan pribadi juga bisa sama tertibnya nih dengan kendaraan roda 2. Demikian Mbak Adisti. Oke, jadi jangan mau kalah ya, pemotor aja ternyata tertib loh di pelabuhan begitu ya. Masa yang kendaraan pribadi malah justru out-outan. Ya, saya gini Bu Sylvie, kalau kita belajar dari operator lain, saya kira konsistensi itu menjadi penting. Artinya gini, saya itu termasuk sekarang ya, menyadari bahwa masyarakat mudah diedukasi, asal ada pedomannya. Iya, ada sosialisasinya. Ada tauladannya gitu ya. Artinya apa? Ketika misalnya yaitu tadi yang saya sebut diskresi itu, tidak ada diskresi, pokoknya enggak, tiket Anda berangkat tanggal berapa? Tanggal 9. Oh ini baru tanggal 6, Anda enggak bisa. Silakan Anda pulang. Urusan begitu ya. Anda sudah punya tiket belum? Belum. Silakan Anda pulang. Asal ada ketegasan gini, masyarakat itu dari mulut ke mulut akan bercerita. Jangan datang ke pelabuhan kalau tidak sesuai dengan jadwal. Gitu loh. Jadi kuncinya justru pada penegakan regulasinya ini. Itu makanya menurut saya menjadi penting untuk dikemukakan terus-menerus. Itu satu. Kedua, soal prasarana dan sarana. Saya sepakat dengan Bu Sylvie, makanya tadi saya bilang kalau kemacetan itu di mudik itu sebetulnya wajar. Ya, biasalah ya. Iya, karena volume kendaraannya itu meningkat jauh lebih besar, sementara infrastruktur itu dibangun dalam kondisi normal. Ya. Termasuk jalan tol apa itu, ya kalau nggak mau macet ya jangan berangkat bersamaan, karena volume jalan tol itu juga dirancang pada kondisi normal. Demikian juga pelabuhan dan akses menuju pelabuhan semua dirancang dalam kondisi normal, tidak dirancang dalam kondisi yang peak seperti ini. Karena kalau dirancang sesuai dengan kondisi peak, siapa yang akan menanggung biaya pemeliharaannya? Gitu. Ini kan juga akan menjadi beban negara. Makanya menurut saya berkali-kali kalau mudik macet itu wajar. Yang paling penting terukur. Ya. Terukurnya itu gimana? Kalau macetnya cuma 3 jam maksimal, wajar gitu. Dan kemarin itu sebetulnya ya kalau mau tahu, macetnya itu maksimal itu 6 kilo lah. Jadi yang saya hitung ya, misalnya dari KM 98 sampai KM 92 itu malam itu, tanggal 6 malam. Itu aja. Nah, kalau itu sebelum KM 92 lancar semuanya. Nah ini kenapa? Karena antri menuju ke pelabuhan. Nah, semua pengen masuk ke pelabuhan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak bisa. Ya. Gitu. Makanya butuh ada alternatif, jalan alternatifnya, misalnya Babarsun atau apa. Kira-kira begitu. Dan harus tegas, Bu Sylvie, mulai Nataru
siapa yang nggak punya tiket balikin. Minta kerjasama dengan polisi tidak boleh memberikan diskresi. Gitu. Itu yang paling penting. Kuncinya pada soal diskresi itu. Nggak boleh ada diskresi di dalam situasi seperti ini. Satu komando. Oke. Entah polisi, entah ASDP, entah BPTD, tapi satu komando. Oke, ini juga bisa menjadi apa ya, bahan evaluasi juga ya, tentu saja bagi PT ASDP, jangan sampai kemudian supaya lebih baik lah, apalagi nanti ada Nataru dan juga perayaan-perayaan hari libur lainnya begitu ya Bu Selvi ya. Ya baik, terima kasih banyak masukannya Pak Tias. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dengan baik nih dengan semua stakeholder. Oke, baik, terima kasih Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Bu Selvi Arifin telah bergabung bersama kami. Di studio sudah ada pengamat transportasi Pak Darmaning Tias. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat selalu.